Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, SH Trate Jaya. Persaudaraan Setia Hati Trate berdiri pada tahun 1922 di Bumi Kandung Pilang Bangau, Madiun oleh Eyang Harjo Utomo. Saat ini tahun 2022 adalah peringatan 100 tahun Trate Emas tentunya. Wajar sebuah organisasi yang menginjak di usia 100 tahun terjadi sebuah dinamika sebagaimana yang terjadi di Persaudaraan Setia Hati Trate tentunya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini sering kita dengar, kita lihat di media sosial terkait putusan peninjauan kembali nomor 68 PK _TUN_2022. Kami telah bersama Lembaga Hukum Advokasi Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat. Selamat sore Mas Sutresno Budi, Mas Sukrianto, selamat sore. Selamat sore. Dan Mas Dwi Sudarsono, selamat sore. Banyak sekali di media sosial bertayangan tentang berita putusan peninjauan kembali sebagaimana yang kami sebutkan di atas tadi. Bisa dijelaskan apa sebetulnya yang terjadi, bagaimana mohon dijelaskan sebagai pencerahan bagi dulur-dulur warga Persaudaraan Setia Hati Trate dimanapun berada. Mas Sukri. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman tim Humas yang begitu luar biasa mengikuti perkembangan dinamika yang ada di organisasi yang kita cintai ini, tentunya di PSAT. Memang benar beberapa hari yang lalu kami telah menerima pemberitahuan putusan terkait perkara peninjauan kembali yang berkaitan dengan sengketa badan hukum PSAT ya, di mana selaku pemohon PK yaitu Pak Topik dan selaku termohon adalah dari Pak Murjoko, Mas Mur, dan Mas Tono ya. Perkara ini berangkatnya dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pokok perkara 217. Ya, gitu Mas Anam. Di mana di tingkat pertama gugatan kami dikabulkan dan selanjutnya sampai di tingkat banding dan seterusnya sampai di tingkat kasasi. Itu sama putusannya di tingkat pertama. Selanjutnya Pak Topik melakukan upaya hukum peninjauan kembali ya, di mana hasilnya permohonan Pak Topik memang dikabulkan ya. Namun dalam catatan yang perlu kita garis bawahi di sini dan perlu dipahami oleh dulur-dulur di bawah, putusan ini, perkara tersebut kami harus katakan secara konkret bahwa belum selesai. Ini yang biar saudara-saudara kita di bawah ini tidak sesat paham nanti ya. Jadi sebagai kewajiban kami orang yang paham hukum memberikan pencerahan hukum yang baik dan benar di masyarakat, pada khususnya di dulur-dulur PSAT ya. Memang PK itu hanya dilakukan sekali ya, berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2012 amanatnya sekali ya, dan dapat dimungkinkan PK kedua apabila terdapat dalam putusan PK tersebut bertentangan dengan putusan yang lain ya. Jadi putusan yang lain ini baik itu perdata, pidana, agama, TUN dan seterusnya kan. Gitu. Jadi jangan sesat paham ya, jangan sampai gagal paham di sini. Di dalam setelah kami menerima putusan, Mas Anam, ini saya jelaskan secara luas ya. Saya akan harus jelaskan secara komprehensif. Di dalam pertimbangan hukum putusan perkara akuo tidak mengurangi dengan rasa hormat bahwa kami selaku tim LHA PSAT Pusat sangat menghormati putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun kami tidak sependapat dengan
Rechtsgronden yang melahirkan Vettelgronden yang berakibat kepada mengabulkan putusan permohonan PK tersebut. Ya. Kenapa? Karena ada di dalam Rechtsgronden atau pertimbangan hukum yang saya katakan tadi bertentangan, khususnya di halaman 5. Coba kita simak bersama, lihat, diklik mungkin di website Mahkamah Agung dalam putusan perkara quo. Mungkin saudara-saudara sudah bisa menyimak di website atau di media sosial yang beredar ya. Di situ terkait dengan salinan putusan. Di dalam terdapat di dalam halaman 5 alinea ketiga, ya paragraf ketiga kalau tidak salah, di situ ada pertimbangan hukum, ya pertimbangan hukum yang mengatakan bahwa permohonan tersebut sudah berkesesuaian dengan perkara nomor 40, ya nomor 40 K garis miring PDT titik sus garis datar HKI garing 2021, ya, yang harus diketahui bahwa perkara ini diawali dari putusan perkara nomor 8 sus PDT sus HKI garing 2020 PN niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu sengketa merek di mana sebagai penggugat adalah saudara Pak Taufik, pemohon PK, ya, dalam perkara badan hukum yang mengaku sebagai ketua umum, ya. Ini pertentangannya sini harus tahu, ya. Sebagai tergugat adalah Kang Mas Isbiantoro bersama ahli waris Mas Tarmaji selaku pemegang hak, ya, merek milik PSHT, ya. Kenapa Mas Maji? Karena memang PSHT belum berbadan hukum, ya. Merek tersebut, hak intelektual tersebut atas nama Mas Tarmaji berbadan PSHT, ya. Harus. Jadi adapun putusannya gugatan ditolak, ya. Ini biar sama-sama belajar dan memahami apa isi putusan perkara 40 yang berkesesuaian, dianggap berkesesuaian oleh hakim agung pemeriksa perkara aku, ya. Saya yakin, ya, kembali namanya hakim juga manusia, ya. Tapi apapun itu putusan ini kita hormati, ya. Nah, di dalam pertimbangan hukum, salah satu pertimbangan hukum di perkara nomor 40 yang dimaksud dalam yang dijadikan pertimbangan hukum untuk mengabulkan PK, di situ Pak Taufik tidak bisa membuktikan dalilnya, sehingga ditolak perkaranya itu, ya. Satu. Yang kedua, Pak Taufik telah dinonaktifkan sebagai ketua umum, ya. Di dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara perkara tersebut, Pak Taufik telah dinonaktifkan oleh Majelis Luhur, ya. Dan selanjutnya Majelis Luhur mengangkat Pak Muljoko selaku LT ketua umum, ya, sampai dengan pelaksanaan parapatan luhur 2017. Dan PSHT sudah melaksanakan pula parapatan luhur pada tahun 2012 dan mengangkat 2017 dan mengangkat Pak Muljoko selaku ketua umum definitif, ya. Itu di dalam rumusan pertimbangan hukum perkara 40, ya. Nah, seharusnya ini lebih relevan kalau dibilang berkesesuaian, harusnya lebih relevan pertimbangan hukum tersebut atau Rechtsgronden yang di dalam perkara ini harusnya lebih kepala diktum putusannya menolak permohonan PK. Terus kalau sudah terjadi seperti ini, terus makna apa? Manfaat apa yang kita ambil di dalam putusan ini, kan? Apakah itu mau dikatakan kepastian hukum? Tidak, karena tidak berkeadilan, gitu loh, kan? Bertentangan tidak bisa dikatakan itu pasti, kan? Terus yang kedua, itu perkara nomor 40. Yang kedua, di dalam pertimbangan hukum lainnya, majelis mengambil pertimbangan hukum terkait novum, ya. Jadi menganggap novum perkara 24 yang berakhir pada di tingkat kasasi dalam perkara 17-12 ini
Itu diangkat sebagai novum ya, diangkat sebagai novum dan dipertimbangkan perkara tersebut. Yang konyolnya kalau ini dipertimbangkan, makanya perkara ini NO. Ya, NO itu tidak masuk ke dalam pokok perkara. Tidak menyatakan apa-apa, tidak ada akibat hukum apa-apa di dalam kalau sudah putusan perkara yang dinyatakan need on faklik perfect atau NO atau tidak dapat diterima. Tidak ada. Ya, karena tidak menyentuh kepada pokok perkara. Tidak ada pemenangnya, tidak ada yang kalah. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Dalam konteks Karena tidak menyentuh kepada pokok perkara. Ini seharusnya tidak boleh dijadikan pertimbangan, kan? Katakanlah boleh, ya. Katakanlah boleh. Kalau ini dipertimbangkan, 17-12 dipertimbangkan, ya, walaupun berkas perkara gugatan perkara di dalam 24 gugatannya itu dan permohonan kasasinya itu sudah dibuktikan ya Mas Tris ya, sudah dibuktikan di dalam pemeriksaan perkara 217 yang tadi dimohonkan kasasi. Ya, apakah ini bisa dijadikan novum karena sudah dipakai, sudah ditemukan dan sudah dipakai, ya, sudah digunakan. Makanya dijadikan pertimbangan oleh majelis bahwa ternyata masih sengketa karena masih sengketa. Ya. Nah, kalau ini dijadikan novum dan dipertimbangkan, ya di dalam putusan PK ini harusnya juga ditolak permohonannya. Kenapa? Karena pengesahan badan hukum yang disengketakan di dalam perkara akuo sedang dalam sengketa. Sedang dalam sengketa. Ini kalau ini diterbitkan sedang dalam sengketa, ini bertentangan dengan ketentuan amanat yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Ormas dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Tentang apa? Tentang tata cara memperoleh pengesahan badan hukum, khususnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Ya. Di situ ada mensyaratkan harus ada keterangan tidak dalam sengketa dan selanjutnya harus ada keterangan domisili di huruf selanjutnya kan. Nah, di dalam persyaratan tersebut ada dua persyaratan yang sangat fundamental ini yang tidak bisa dilanggar, yang tidak bisa diabaikan. Dan harus ada ini dua persyaratan. Ya. Ada ini persyaratan mutlak, syarat formilnya. Kalau ini ada, memang katakanlah surat keterangan domisili ini ada, berarti sudah barang pasti berkas yang diajukan untuk mendapatkan pengesahan badan hukum ini ada surat keterangan palsu, kan? Yang dibuat secara sengaja. Tentu ini berangkatnya dari 263. Oleh karena ada badan hukum yang keluar yang melahirkan suatu tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh pejabat TUN, yaitu pengesahan badan hukum berarti otentik kan, bersifat otentik, otomatis dari 263 ke 266 KUH pidana. Kalau memang itu ada, kan? Mudah-mudahan ini tidak ada supaya tidak berakibat ke pidana lah, kan? Kan? Nah, begitu. Nah, walaupun kamu yakin sudah bisa pastikan kalau keterangan domisili tidak ada, dia punya. Sesuai dengan transaksi lurah ya. Sesuai dengan, ya betul, Mas Dwi masih ingat, sesuai dengan surat dari Saksi lurah. kesaksian lurah dan surat dari notaris. Notaris mengatakan bahwa tidak dibutuhkan itu. Artinya berarti Diakui, salah ya. satu syarat surat domisili dari kelurahan itu tidak terbit dari kelurahan setempat. Tidak ada, kelurahan setempat. Artinya begitu. Diakui oleh notarisnya pihak dia. Itu diakui oleh notaris pihak dia melalui suratnya. Oh. Nah, berarti kalau ini tidak ada salah satu saja kan jelas tidak boleh ini lahir, tidak boleh terbit. Tidak tapi boleh nyatanya terbit diterbitkan. badan hukum. Nah, makanya menurut hemat kami terbitnya badan hukum ini yang tidak memenuhi syarat tentu di sini harus dibatalkan, pasti dibatalkan, dan karena ini ketentuan yuridis kok, hukum kok kan. Nah, dan ini juga akhirnya perkara ini nyun sewu biar Mas Dwi nanti yang menjelaskan, akhirnya kemana-mana. Yang tadinya harus kita selesai ini istirahat dan sebagainya, mau tidak mau
kita melakukan langkah-langkah hukum yang lain ya, baik itu pidana maupun perdata, karena ada terjadi unrehmatic overhead daat ya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat TUN, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen Ahunya ya, atas penerbitan badan hukum tersebut. Ya, walaupun kami tahu bahwa karena ini prosesnya berbasis online, mungkin dari petugasnya tidak paham, kan tidak sampai terjangkau itu ada atau tidak itu berkasnya, kan karena itu ada di notaris. Nah, makanya saya berharap supaya tidak terlalu banyak berproses seperti kayak dipidana, tidak ada orang yang dipidanakan. Mudah-mudahan tidak ada itu surat keterangan domisili, karena jelas-jelas ini dalam sengketa. Kalau pun ada dikatakan bahwa ada keterangan domisili padahal bukan dia yang berdomisili situ, atau ada keterangan tidak dalam sengketa padahal masih dalam sengketa, ini kan pidana toh. Kalaupun misalnya ada yang mengatakan bahwa dengan putusan ini maka badan hukumnya Pak Taufik hidup, tidak bisa serta-merta begitu kan, tidak serta-merta. Apalagi tidak ada di dalam perintah daripada putusan ini bahwa harus diaktifkan lagi. Nah, tidak ada perintahnya. Kalaupun ada, melampaui apa yang diminta. Oke, saya ya. menambahkan ini ya, pertanyaan terakhir tadi ya. Sebelum nanti saya menyambung apa yang disampaikan Mas Sukri. Jadi secara legal kita masih punya kekuatan hukum yang kuat. Ya, satu, kita punya akta notaris yang terkait dengan anggaran dasar yang terbit tahun 2022, ya kan? Kita juga masih punya badan hukum persaudara, namanya Persaudaraan Setia Hati Trate, yang juga diterbitkan tahun 2022, Mas ya. Kita juga punya NPWP sendiri, ya kan? Ketiga, yang keempat, ini yang menentukan juga. Kita masih punya hak merek PS1 dan S1 kelas 41 yang digunakan untuk jasa pelatihan, ya kan, seni, olahraga dan hiburan, terutama pencaksilat, ya kan, 51. Jadi merek ini memang untuk kita. Kalaupun pihak saudara Muhammad Taufik dengan PS1-nya memiliki badan hukum, ya, maka merek yang digunakan oleh dia adalah merek kelas 25. Itu berarti apa? Barang. Kalau kelas 25 barang itu berarti perkumpulan PS1 yang sekarang diklaim oleh saudara Muhammad Taufik, ya silakan dia memproduksi barang, kemudian silakan menjual barang ke toko-toko. Nah, itu perbedaannya gitu. Jadi saya ingin meyakinkan kepada semua publik dan warga PS1 di seluruh dunia bahwa kita masih punya kekuatan hukum yang kuat, baik dari aspek badan hukum maupun merek. Nah, ini harus kita berkuat ya. Jadi memang terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata ya, dari putusan peninjauan kembali nomor 68 ini. Saya punya 3 alasan. Ya. Novum yang diajukan oleh saudara Muhammad Taufik itu adalah putusan kasasi nomor 1712 tahun 2020. Kalau menurut saya putusan kasasi 1712 itu tidak berkualitas. Ya, kenapa tidak berkualitas? Karena sesuai dengan fakta dan pertimbangan hukum, ya kan? Perkara nomor 24 tahun 2017, kemudian di PN Madiun, perkara 705 di tahun 2018, Pengadilan Tinggi Surabaya, kemudian berakhir pada perkara kasasi 1712 tahun 2020. Itu sudah diperiksa. Ya, sudah diperiksa. Dan penggugatnya sama dengan yang mengajukan PK ini. Siapa? Saudara Muhammad Taufik. Jadi secara logika tidak mungkin, mereka sudah tahu buktinya. Tadi kan kita kembali kepada pengertian FUB ya. Mereka sudah tahu sebenarnya gitu. Kenapa kok tiba-tiba diajukan lagi? Dan tidak menentukan. Kenapa tidak menentukan? Karena legalitas soal badan hukum perkumpulan PS1 yang diklaim oleh saudara Muhammad Taufik itu sudah disidangkan di dalam perkara kasasi 619. Dan penggugatnya sama.
gitu. Saudara-saudara Muhammad Taufik yang mengklaim sebagai PSHT. Dalam perkara 217 juga sama. Yang PK juga sama. Jadi nggak mungkin dia nggak tahu gitu loh. Alasan yang kedua, perkara PK 68 ini bertentangan dengan perkara atau putusan kasasi nomor 40 soal merek. Ya. Ini ada dua alasan. Yang pertama, pemohon PK yang sekarang itu sama dengan pemohon kasasi yang tahun 40. Ya kan? Jadi pertentangan. Kenapa alasannya sama? Ini nanti subjeknya sama ya, gitu para pihaknya. Kemudian Muhammad Taufik sebagai pemohon PK sekarang itu dinonaktifkan. Telah dinonaktifkan. Yang nomor 40 dinonaktifkan, tetapi yang PK sekarang diakui sebagai ketua umum. Nah, jadi ada pertentangan. Padahal di 40 sudah dinonaktifkan, tapi di sini diakui sebagai ketua umum. Ini kan pertentangan antara dua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, dua pertentangan nggak boleh seperti itu. Apa akibatnya nanti? Akibatnya dari putusan PK ini setidaknya ada 3. Saya melihat. Yang pertama, tidak ada kepastian hukum. Kenapa? Karena pengajuan badan hukum yang diajukan oleh saudara Muhammad Taufik yang mengklaim sebagai ketua umum PSHT itu tidak memenuhi ketentuan undang-undang ormas, ya kan? Tidak memenuhi persyaratan domisili. Yang kedua, tidak memenuhi persyaratan tidak dalam sengketa, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Padahal pada saat itu, secara fakta, secara terfakta dan jure itu terjadi sengketa gitu. Nah, ini yang disebut sebagai tidak ada kepastian hukum. Padahal di dalam undang-undang ormas itu dinyatakan dua ini ada persyaratan yang tadi menentukan tadi. Itu ya. Tanpa dua itu ya tidak bisa ya. Alasan yang ketiga, ini akan terjadi pertentangan antara dua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi sengketa ya, apa namanya? Konflik norma istilahnya gitu ya. Terjadi konflik norma antara dua putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Gitu. Sehingga apa? Ini tentunya akan menjadi konflik sengketa hukum ya, sengketa hukum. Dan yang ketiga, kita khawatirkan putusan PK ini justru akan berpotensi menimbulkan gesekan horizontal. Nah, ini yang saya lihat bertentangan dengan tujuan hukum. Tujuan hukum itu kan untuk menertibkan, ya, suatu kehidupan sosial masyarakat. Tapi dengan putusan PK ini justru akan menimbulkan gesekan sosial. Ya, ini yang akibat dari putusan PK ini. Makanya nanti kita akan mengajukan PK ya, kedua. Yang kita harapkan sebenarnya kita menginginkan agar kita ingin menegakkan tujuan hukum tadi. Jadi Mas Sukri maupun Mas Dwi sudah menyampaikan fakta-fakta yang disampaikan tadi. Mungkin konkretnya apa yang akan dilakukan oleh Lembaga Hukum Advokasi Persaudaraan Setia Hati ke depan, biar saudara-saudara juga lebih paham. Mungkin bisa disampaikan, Mas. Jadi mungkin yang secara konkret tadi kita tegaskan bahwa LHA tetap memperjuangkan hak-hak organisasi. Artinya putusan perkara PK ini belum selesai, secara konkret kita tetap melakukan kembali upaya hukum kedua ya, upaya hukum peninjauan kembali yang kedua. Terus yang kedua, selain itu secara konkret nanti mungkin ada kemungkinan ada tim lain mengajukan laporan ya, nanti akan dilakukan di awal dari secara non litigasi dulu, koordinasi dengan pihak-pihak yang berwajib baik itu di Bandung maupun di Polda Metro untuk mengajukan laporan ya secara pidana. Juga saat ini beliau Mas Dwi bersama tim yang dibentuk oleh Mas Dwi nanti kemungkinan mengajukan juga gugatan perdata ya, PMH ya. PMH-nya siapa-siapa yang digugat, tentunya di sini Menteri Hukum dan HAM. Menteri Kemenkumham ya, terus notarisnya Pak Taufik dan Presiden selaku kepala pemerintahan ya. Karena ini suatu gugatan on rehmatic overhead taat. Jadi
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara. Ya, itu Mas. Jadi sampaikan di pada kesempatan akhir ini untuk dulur-dulur, saudara-saudara kita yang dibawa sana di seluruh cabang, mohon bersabar dan insya Allah mohon doanya, insya Allah semua akan membuahkan hasil yang baik. Ya, kebenaran tetap harus kita kejar. Demikian sedulur semua pemaparan penjelasan dari tim LHA Persaudaraan Setiahati Trate terkait putusan peninjauan kembali nomor 68 PK/TUN/2022. Kami, tim Humas SH Trate Pusat, menyampaikan yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. SH Trate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.